Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Windy Hadianti Pratiwi NPM 5021189 dari kelas 4E. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran tematik integratif, permata pelajaran berbasis keterampilan abad 21 dan proyek penguatan profil Pancasila. Mata kuliah, teraah kurikulum, dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Sastria, Magister Pendidikan. Ada beberapa subtema yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pembelajaran tematik integratif kelas rendah, dan yang kedua, pembelajaran mata pelajaran kurikulum merdeka atau KURMA. Materi yang pertama yaitu konsep pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Pembelajaran tematik integratif kelas rendah adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif merupakan penyederhanaan dari pendekatan pembelajaran dari kurikulum KTSP, yaitu pembelajaran tematik. Penyederhanaan ini terlihat dari penyediaan buku, di mana saat menggunakan kurikulum KTSP, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik yang masih menggunakan buku secara terpisah pada pelajaran-pelajaran tertentu. Sementara itu, dalam pembelajaran tematik integratif, penyediaan buku disertakan pada tema-tema tertentu. Yang selanjutnya, manfaat dan karakteristik. Manfaat. Yang pertama, peserta didik mudah memutuskan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, peserta didik tidak mampu mempelajari pengetahuan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang terakhir, pemahaman terdapat materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan kompetensi dasar. Karakteristik. Yang pertama, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung jelas. Yang kedua, pemisahan mata pelajaran tidak begitu menyajikan kompetensi dari berbagai tema mata pelajaran bersifat fleksibel. Yang terakhir, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran per mata pelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kelas 1. Beban belajar di kelas 1 SD diasumsikan 1 tahun berjumlah di 36 minggu dan alokasi waktu 1 jam pelajaran atau JP berjumlah 35 menit. Muatan atau mata pelajaran di kelas 1 terdiri dari mata pelajaran wajib, yaitu yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani. Sedangkan pada mata pelajaran pilihan hanya bahasa Inggris, muatan lokal atau mulok, dan mata pelajaran lainnya yang disiapkan oleh suatu pendidikan. Kelas 2. Struktur kurikulum merdeka kelas 2 SD memiliki persamaan dengan kelas 1. Perbedaannya pada penambahan alokasi waktu di dua mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia menjadi 252,7 JP, asalnya 216 JP di kelas 1. Matematika menjadi 180 JP, asalnya 144 JP di kelas 1. Total alokasi waktu pembelajaran ekstrakurikuler bertambah menjadi 900 JP, asalnya 828 JP di kelas 1. Yang terakhir, kelas 3. Secara umum, struktur kurikulum kelas 2, 4, dan 5 memiliki kesamaan dengan kelas 1 dan 2. Adapun perbedaannya pada beberapa hal, yaitu bahasa Indonesia menjadi alokasi sama dengan kelas 1 berjumlah 216 JP. Matematika memiliki alokasi yang sama dengan kelas 2 yang berjumlah menjadi 180 JP. Yang terakhir, pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar memberikan hak belajar secara merdeka. Oleh karena itu, guru menerapkan strategi pembelajaran pada kurikulum ini, yaitu berbasis proyek. Peserta didik diminta untuk mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui proyek atau studi kasus. Proyek ini disebut dengan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Artinya proyek ini bersifat lintas mata pelajaran yang diintegrasikan. Proses pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan peserta didik melalui observasi suatu masalah dari kemudian memberikan solusi real dari masalah tersebut. Materi yang terakhir yaitu proyek penguatan profil
Pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ini bertujuan untuk memperkuat upaya mencapai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL yang telah diterapkan dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang SKL, PAUD, dan Dikdasmen. Itulah materi dari saya, yaitu materi tentang pembelajaran tematik integratif dan permata pelajaran berbasis keterampilan abad 21 dan proyek penguatan profil Pancasila. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.